disusun tanpa cabang. Rangkaian alat listrik yang disusun tanpa cabang. Dalam menyusun rangkaian listrik, bahan-bahan apa saja yang kalian gunakan? Gunting, isolasi, apalagi bola lampu dan fitting. Baik, pada hari ini juga kita akan belajar tentang rangkaian listrik secara paralel. Apa? Rangkaian listrik secara paralel. Baik. Dalam pembelajaran ini kalian akan mendemonstrasikan cara merangkaikan rangkaian listrik secara paralel. Minggu lalu saya sudah membagi kalian dalam kelompok untuk menyiapkan bahan-bahan dalam membuat rangkaian paralel. Bagaimana Satria, bahan apa saja yang kalian sudah siap? Dudukan baterai, apa lagi? Isolasi, bola lampu, gunting. Kalau Efrit, apa saja bahan yang sudah disiapkan? Batu baterai, stop kontak, fitting, gunting. Yang lain? Kalau Vera? Baterai, stop kontak, bola lampu, kabel, gunting, dan dudukan baterai. Baik, saya mau tanya lagi karena minggu lalu kalian sudah membuat rangkaian secara seri. Ini adalah apa? Benda apa ini? Stop kontak. Stop kontak. Apa fungsi dari stop kontak? Apa? Carly? Untuk menyalakan dan mematikan arus lampu. Coba ulang, Leones. Untuk apa fungsi dari stop kontak? Untuk menyalakan dan mematikan arus lampu. Yang lain? Baterai. Apa fungsi dari baterai? Nah, sebagai sumber arus listrik. Kalau kabel? Untuk menghantar arus listrik dari baterai menuju ke bola lampu. Baik. Adapun tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama tadi tentang rangkaian listrik paralel. Tujuannya adalah yang pertama, dengan menyimak video, kalian dapat menguraikan ciri-ciri dan juga menganalisis komponen-komponen yang ada dalam rangkaian paralel. Yang kedua, kalian dapat mempraktikkan cara membuat rangkaian listrik paralel dengan benar dan tepat. Tujuan yang ketiga adalah setelah mengamati video, kalian dapat menganalisis dampak negatif dan positif dari pengaruh televisi terhadap bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Yang terakhir, setelah berdiskusi di dalam kelompok, kalian dapat menganalisis tiga dampak negatif, 3 dampak positif itu ke dalam peta pikiran dengan benar dan tepat. Baik, apakah sudah mengerti? Sudah siap untuk melanjutkan pembelajaran? Siap. Sekarang kalian lihat gambar di dalam. Gambar apakah di dalam? Televisi. Gambar apa? Televisi. Televisi saja? Bola lampu.
sekarang dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sekarang belajar menggunakan lampu listrik. Zaman dahulu menggunakan lampu pelita. Ini adalah benda-benda yang akan digunakan untuk merangkaikan rangkaian paralel. Lihat di dalam, benda apa saja? Coba sebutkan satu persatu. Ayo Engen, apa yang kalian lihat di gambar? Gunting. Yang lain? Gerasi. Kardus atau papan alas dan kabel. Sekarang saya minta kalian untuk mengamati video, tapi sebelumnya kalian harus duduk di dalam berkelompok. Sekarang saya minta kalian untuk membuat kelompok sekarang. Baik, sekarang kalian sudah duduk dalam berkelompok. Saya akan membagikan lembar kerja untuk kalian diskusikan di dalam kelompok. Sebelum mengerjakan LKPD, mari kita menyimak video berikut sebagai petunjuk terhadap kalian nanti untuk membuat rangkaian paralel. Saya minta setiap kelompok mengamati video dengan teliti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Firdawan dari kelas 6A SD 96 Tangerang. Di sini saya akan menerangkan pembuatan rangkaian listrik paralel. Dan bahan-bahan yang kita siapkan adalah 1. Cara penggunaan ukuran cm. 2. Potongan kabel dengan ukuran 25 cm sebanyak 2 potong dan 10 cm sebanyak 7 potong. Dan masing-masing ujung kabelnya telah dilepas. 3. 2 buah baterai, 2 buah mesin, 5. 2 buah pompa, 6. 1 buah saklar, 1 buah dudukan baterai, 8. Solar teknik, 9. Gunting. Sambungkan kabel ukuran 10 cm ke dua ujung visi dan langsung pasangkan kabelnya. Pasangkan kabel 10 cm pada salah satu ujung saklar, kemudian pasangkan baterai ke tempat dudukan baterai. Nah, setelah itu barulah kita bisa memulai merangkai kabel. Dimulai dengan peletakan kabel 25 cm pada permukaan styrofoam seperti ini. Kedua ujung kabel dilekatkan dengan selotip supaya rata dan tidak bergerak. Ujung kabel dan sapu tertutup selotip untuk menyambung dengan potongan kabel lainnya. Lalu menyambungkan kabelnya dengan rangkaian. Setelah itu, sambungkan satu ujung kabel baterai dengan saklar. Pastikan semua potongan kabel tersambung. Nah, ini dia rangkaian listrik paralel. Sudah selesai. Saatnya menekan saklar pada posisi hidup. Ternyata berhasil karena kedua lampu menyala. Setelah menyala, kita coba memutuskan salah satu lampu dengan memisahkan salah satu ujung kabelnya dari rangkaian. Nah, lampunya langsung padam, tetapi lampu yang lainnya masih tetap menyala. Kita sambungkan lagi kabelnya, lalu kita coba memutuskan listrik ke lampu lainnya. Hasilnya juga tetap sama.
kelebihan dari Baik. Apakah sudah mengamati video? Sudah semua? Baik, sekarang kalian di dalam kelompok membuat rangkaian paralel seperti petunjuk yang ada di dalam video tadi. Dan juga di dalam LKPD kalian harus mengisi dampak dari adanya televisi, dampak bagi dunia pendidikan dan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Tulislah 3 dampak negatif dan 3 dampak positif. Di lembar kedua kalian harus menulis apa saja bahan-bahan dan cara kerja dari membuat rangkaian paralel. Baik, silakan bekerja di dalam kelompok. Isi LKPD. Hati-hati menggunakan gunting, jangan sampai terkena pada tangan. Jangan lupa tulis nama-nama kelompok. Yang lain mengisi LKPD. Jangan lupa setelah membuat rangkaian paralel di atas kardus, buatlah gambarnya di atas kertas.
lagi. Sudah? Jangan lupa menggambar dan juga tulis nama-nama kelompok pada lembar sosial. Jangan ribut. Gimana? Sudah semua? Ya. Kelompok 1 mana? Sudah? Sudah buat rangkaian? Sudah mengisi LKPD? Sudah menggambar? Kelompok 2? Membuat rangkaian? Sudah. Mengisi LKPD? Menggambar rangkaian di atas kertas. Kelompok 3? Sudah semua? Sekarang saya minta kalian berdiri ice breaking dulu sebelum mempresentasikan ice breaking. Berdiri. Berdiri. Tangannya ke kanan. 1, 2, 3. Tangannya ke kanan, digerak-gerakkan. Tangannya ke kiri, digerak-gerakkan. Tangannya ke depan, digerak-gerakkan. Tangannya disiram, jempol digoyang. Baik, sekarang saya minta berkelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi. Yang pertama, kelompok 2. Silakan. Yang lain duduk. Pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat di Indonesia. Pengaruh positif. 1. Dapat memperoleh materi tambahan dari tayang berita di TV. 2. Membantu memperhaluskan wawasan pelajaran. 3. Dapat memperoleh informasi tentang kemajuan pembangunan di Indonesia. 4. Masyarakat di Indonesia lebih banyak mengenal keagamaan budaya Indonesia. Pengaruh negatif. 1. Dapat
baterai dan duduknya. 5. Stop kontak. Bahan 1. Papan alas. 2. Atau karton. 3. Kertas putih. Langkah-langkah kegiatan. 1. Buatlah lubang untuk mencepatkan saklar tempat lampu dan kabel menggunakan gunting. 2. Pasanglah tempat lampu dan saklar serta kabel di tempat yang ada lubangnya. 3. Guntinglah kulit kabel, jangan sampai terpotong. 4. Pasanglah kabel setiap tempat dan lampu dan saklar. 5. Setelah itu berisolasi pada kabel agar tidak rancang dan bentuknya. 6. Pasang batu baterai ke tempat baterai. 7. Sambung kabel baterai dengan kabel stop kontak, kemudian rangkai di atas papan atau karton kertas putih. Baik, sekarang silakan duduk. Saya minta salah satu untuk menunjukkan hasil kerja dari kalian. Silakan Efri, kasih tunjuk ke teman-teman. Berdiri. Coba buat nyala semua lampu. Putuskan salah satu kabelnya. Buat nyala semua. Apakah kelompok lain sudah melihat? Sudah. Sudah mendengarkan hasil laporan diskusi dari kelompok 2? Sudah. Ada pertanyaan? Macik? Baterai berfungsi. Pertanyaan. Vera, Apa itu paralel? apa kekurangan dari rangkaian paralel? Rangkaian paralel adalah untuk menyusun seluruh rangkaian seperlu banyak kabel atau penghantar listrik. Memerlukan banyak kabel atau penghantar listrik. Bagaimana kelompok 1 sudah puas? Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat dan lingkungan. Pengaruh positif. 1. Dapat memperoleh materi tambahan dari tayangan berita di TV. 2. Membantu memperluaskan wawasan pelajar. 3. Dapat memperoleh informasi tentang kemajuan pembangunan di Indonesia. 4. Masyarakat Indonesia banyak mengenal keberagaman budaya Indonesia. Pengaruhan negatif. 1. Dapat mengurangi waktu pelajar. 2. Banyak berisi tontonan yang tidak cocok untuk pelajar. 3. Banyak anak-anak yang meniru adegan yang berbahaya yang ada dalam TV. 4. Anak-anak lebih suka menonton film kartun daripada nonton berita. Alat. 1. Gunting sesuatu. 2. Bola lampu dan pintu. 3. Kabel. 4. Baterai dan dudukannya. 5. Stop kontak. Bahan. 1. Papan alas. 2. Atau karton. 3. Kertas putih. Langkah-langkah kegiatan. 1. Buatlah lubang untuk menambahkan saklar tempat lampu dari kabel menggunakan gunting. 2. Pasanglah tempat lampu dan saklar serta kabel di tempat yang ada lubangnya. 3. Guntinglah kulit kabel, jangan sampai terpotong. 4. Pasanglah kabel di setiap tempat lampu dan saklar. 5. Setelah itu beri isolasi pada kabel agar tidak berantakan bentuknya. 6. Pasanglah batu baterai ke tempat baterai. 7. Sambungkan kabel baterai dengan kabel stop kontak, kemudian rangkaian di atas papan atau karton kertas putih. Kesimpulan, kelebihan jika saklar dimatikan maka tidak seluruh lampu tidak ikut mati karena masih terdapat cabang lainnya yang dapat dialiri arus listrik. Kekurangan rangkaian paralel adalah untuk menyusun seluruh rangkaian diperlukan banyak kabel atau penghantar listrik. Baik, silakan duduk. Saya minta teman yang lain untuk mempresentasikan hasil rangkaian listrik yang telah dibuat. Silakan berdiri, kasih tunjuk ke teman-teman caranya. Ini lihat apakah semua lampu nyala. Coba putuskan salah satu kabel.
duduk. Apakah ada kelompok lain yang memberikan tanggapan atau pertanyaan terhadap hasil kelompok ini? Ya, Maisa silakan berdiri. Apa bahan rangkaian listrik? Apa saja bahan-bahan dalam membuat rangkaian listrik paralel yang kalian buat tadi? Papan alas atau karton, kertas putih. Papan, alas, atau karton, kertas putih, dan lain-lain. Apakah kelompok ini sudah puas? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang kelompok yang terakhir, kelompok 1, silakan. Pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat di lingkunganku. Pengaruh positif. Yang pertama, dapat memperoleh materi tambahan dari tayangan berita di TV. 2. Membantu memperluas wawasan pelajar. 3. Dapat memperoleh informasi tentang kemajuan pembangunan di Indonesia. 4. Masyarakat Indonesia lebih banyak mengenal keragaman budaya Indonesia. Pengaruh negatif. Yang pertama, dapat mengurangi waktu belajar. 2. Banyak berisi tontonan yang tidak cocok untuk belajar. 3. Banyak anak-anak yang meniru adegan yang berbahaya yang ada dalam TV. 4. Anak-anak lebih suka menonton film kartun daripada nonton berita. Alat. 1. Gunting isolasi. 2. Bola lampu dan titin. 3. Kabel. 4. Baterai dan dudukannya. 5. Stop kontak. Bahan. 1. Papan alas. 2. Atau karton. 3. Kertas putih. Langkah-langkah kegiatan. 1. Buatlah lubang untuk menempatkan sablon, tempat lampu dan kabel menggunakan gunting. 2. Pasanglah tempat lampu dan sablon serta kabel di tempat yang ada lubangnya. 3. Guntinglah kulit kabel, jangan sampai terpotong. 4. Pasanglah kabel di setiap tempat lampu dan saklar. 5. Setelah itu, beri isolasi pada kabel agar tidak berantakan bentuknya. 6. Pasanglah batu baterai ke tempat baterai. 7. Sambungkan kabel baterai dengan kabel stop kontak, kemudian rangkaikan di atas papan atau karton kertas putih. Kesimpulan. Kelebihan. Jika saklar dimatikan, maka tidak seluruh lampu ikut mati, karena masih terdapat cabang lainnya yang dapat aliri arus listrik. Kekurangan. Rangkaian paralel adalah untuk menyusun seluruh rangkaian diperlukan banyak kabel atau pengantar listrik. Baik, sekarang saya minta salah satu untuk mempresentasikan hasil rangkaian listrik. Silakan berdiri. Apakah kalian setiap kelompok lain? Lihat apakah lampu-lampu dari kelompok ini nyala semua atau tidak? Nyala semua. Coba putuskan salah satu kabel. Bagaimana kelompok lain? Apakah ada pertanyaan terhadap hasil diskusi dari kelompok 1? Satria, apa fungsi dari baterai yang kalian gunakan dalam membuat rangkaian paralel tadi? Silakan. Berdiri. Baterai berfungsi untuk menghantarkan aliran arus listrik dari kutub negatif dan kutub positif. Sekarang tepuk tangan untuk kelompok 1. Apakah masih ada kelompok yang belum melaporkan hasil diskusi? Sudah semua? Sudah semua. Oke, silakan berdiri lagi SPG. Berdiri terus. 1 jari kananku, 1, 2, 3. 1 jari
presentasikan hasil percobaan tentang rangkaian apa tadi? Rangkaian listrik secara paralel. Sebelumnya tadi kalian tadi menganalisis pengaruh negatif di dalam. Untuk dapat menyalakan televisi dibutuhkan rangkaian listrik agar dapat mengalirkan arus listrik. Sekarang bagaimana dengan rangkaian paralel? Apakah yang kalian buat tadi sesuai dengan gambar yang ada di dalam? Sesuai? Apa perbedaan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel? Karin, posisi lampu. Kalau posisi lampu pada rangkaian seri dibuat secara sejajar, sedangkan pada rangkaian paralel lampunya disusun bercabang. Di dalam rangkaian paralel, perhatikan gambar di dalam, ataupun coba Satria, Efrit, dan Fian maju bawah serta dengan hasil diskusi apa itu tadi? Rangkaian. Coba kasih tunjuk. Baik, ini adalah kedua bola lampu. Perhatikan, kedua bola lampu dalam rangkaian paralel, lampu 1 dan lampu 2. Apabila lampu 1 dimatikan, apakah lampu 2 ikut mati? Tidak. Mengapa lampu 2 tidak ikut mati? Hah? Satria, apabila lampu 1 ini dimatikan dan lampu 2 tidak ikut mati, mengapa? Karena berbeda kabel sebagai penghantar arus dari baterai. Karena masih ada kabel lain yang menghubungkan arus dari baterai ke lampu yang kedua. Berbeda dengan rangkaian seri. Jika lampu 1 mati, maka lampu yang kedua juga ikut mati karena lampunya disusun sejajar. Ayo silakan. Baik, tadi kita sudah berdiskusi dan mempresentasikan serta menyimpulkan tentang pengaruh negatif dan positif dari adanya televisi. Dan juga sudah mempraktekkan cara membuat rangkaian listrik secara apa? Paralel. Sudah tahu semua tadi bahan-bahannya dan juga cara merangkaikannya, cara susun bola lampu, lampu 1, lampu 2. Sekarang kesempatan berikut ini Ibu akan memberikan soal evaluasi kepada kalian untuk menguji pemahaman kalian, sejauh mana pemahaman kalian dalam pembelajaran tadi. Dalam mengerjakan soal tidak boleh kerjasama, harus mandiri, dan siapkan kertas dan buku lembar di atas meja. Yang ada buku lain selain lembar dan kertas.
sampai di rumah.